Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Fika Putri Adi Rukmana, NIM 114180054. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai aplikasi penginderaan jauh dari PPT yang sudah saya buat. Akan saya share. Nah, di sini sebelumnya kita akan mereview dulu apa itu penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh ini didefinisikan sebagai ilmu yang ilmu dan juga seni sampai pada luasan tertentu yang mempelajari bagaimana cara memperoleh informasi tentang suatu objek di permukaan bumi tanpa adanya kontak langsung dengan objek tersebut. Perolehan informasi tersebut dilakukan dengan cara mengindra dan merekam energi dari suatu sumber energi yang dipantulkan atau terpancarkan yang dimaksud oleh objek di permukaan bumi yang kemudian diproses, dianalisis, dan diaplikasikan untuk kepentingan tertentu. Nah, selanjutnya pada bidang pekerjaan umum dibagi menjadi 4, yaitu penataan ruang, cipta karya, SDA air, dan bina marga. Nah, dalam penginderaan jauh di bidang bina marga, yang pertama adalah memonitoring kondisi dan kualitas jalan, kedua memonitoring progres pembangunan jalan, ketiga yaitu inventarisasi jembatan, kemudian ada perencanaan pembangunan serta adanya pemetaan jalan dengan teknik interpretasi spasial dan dapat juga menggunakan analisa multispektral. Nah, selanjutnya pada bidang SDA air. Nah, di sini kita juga dapat diaplikasikan dalam perencanaan irigasi, di mana nantinya ada informasi topografi maupun penggunaan lahan. Jadi di situ kita bisa menyesuaikan irigasi yang akan kita buat. Kemudian selanjutnya ada inventarisasi bangunan sumber daya air seperti waduk, bendungan, embung, bangunan irigasi, dan bangunan hidrologi. Yang ketiga adalah monitoring pembangunan infrastruktur SDA yang lainnya. Ini merupakan contoh kita menggunakan aplikasi dengan lokasi bendungan seperti yang sudah di-insert. Kemudian di situ juga ada wilayah-wilayah di mana bendungan itu akan menyebar. Kemudian ada juga dalam bidang penataan ruang. Nah, di dalam bidang penataan ruang ini kita bisa melakukan pemetaan penutup lahan atau penggunaan lahan meliputi skala besar maupun kecil yang kemudian dianalisa kesesuaiannya dengan RT/RW yang ada di suatu daerah tersebut. Selanjutnya, dalam bidang cipta karya, di sini kita juga dapat melakukan pemetaan pemukiman meliputi sebaran pemukiman itu sendiri serta kualitas dari pemukiman yang mana nantinya dapat juga lakukan pemetaan kesehatan lingkungan pemukiman. Nah, ini ada juga selain dalam bidang pekerjaan umum, kita juga dapat melakukan aplikasi itu di laut dengan seperti yang ada di gambar, yaitu seperti pemetaan kandungan klorofil dalam laut dan nantinya ada pemetaan temperatur dalam laut yang kemudian apabila digabungkan nanti dapat kita ketahui zona penangkapan ikan karena dari kandungan klorofil di mana di situ pastinya ada tumbuhan-tumbuhan laut dan di mana kita juga dapat menganalisis temperatur laut itu di mana ada kehidupan ikan-ikan di sana. Nah, selanjutnya juga kita dapat menganalisis tumpahan minyak yang ada di laut, serta kita dapat juga melakukan pemetaan titik-titik adanya kebakaran di hutan. Kemudian yang terakhir, ini juga ada penanganan kebencanaan yang dapat kita lihat dengan metode foto udara.
Jadi kita bisa melihat titik-titik rawan bencana maupun tidak yang nantinya dapat kita hindari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.